Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Indonesia dimanapun berada. Saya selalu sukses dan bahagia buat kita semuanya. Hari ini saya bincang-bincang santai dengan Mbak Novia. Asalnya mana Mbak Novia? Tulungagung. Asalnya Tulungagung. Mbak Novia baru datang kemarin ya? Iya, kemarin. Kemarin apa lusa? Tanggal Kemarin. 5. Tanggal 5 kemarin. Sekarang tanggal 6. Kemarin, Mas. Kemarin pagi dia datang dari Indonesia. Terus naik Singapore Airlines. Oke kan Singapore Airlines ada makan, jalan-jalan ke Singapura, Iya, lihat di suasana. Bandara Changi. Gimana rasanya sampai Hong Kong, gimana rasanya? Aduh, Mem, kayak nggak nyangka aja gitu. Kayak mimpi. Heeh. Kok sampai benar? Kok bisa sampai ke sini gitu? Nggak nyangka aja. Terus kamunya waktu saya di Indonesia, kapan saya PAP? Jawaban saya akan indah pada waktunya. Soalnya semakin dikasih tahu kalian semakin resah kan, semakin Iya. panik, semakin ini kan. Terus nggak nyangka kan tiba-tiba terbang. Iya. Terus saya gini ya teman-teman, aku kerja itu nggak mau banyak cerita. Intinya kalau masih menunggu ya sabar gitu, jadi nggak banyak cerita. Semakin diceritain semakin stres kan. Iya, Mem. Terus waktu itu interview sama majikan, saya sendiri yang interview kan. Kamu tak telepon. Saya nggak nyangka, ceritakan gimana waktu itu. Waktu tak telepon, waktu itu dokumenmu wis di PT apa belum? Sudah di PT. Tapi ditahan dulu karena belum cukup umur. Oh, usianya belum 21 teman-teman, kurang 5 bulan apa 3 bulan? Kurang 1 bulan aja. Oh, kurang 1 bulan, tapi nggak masalah, tapi kan dikerjakan. Iya, dikerjakan. Kamu juga diproses kan? Iya. Cuman memang untuk proses ID-nya harus menunggu kamu usia pas 21. Ini kecil mungil, jadi dikiranya usianya masih 18 tahun. Iya. Usianya asli kan? Asli. Asli 21. Terus lulusan apa? Lulusan SMA. SMA di Tulungagung. Iya. Nah, sudah pengalaman kerja sebelumnya? Pengalaman kerja di retail sama di toko baju. Di toko baju. Kalau di Indonesia berapa gajinya? Kemarin di retail 3, terus di toko baju 1. Di toko baju 1 juta. Iya. Di retail kok sampai 3, itu kerjanya gimana? Di UMR daerah beda, Mem. Di Malang. Oh, di Malang, UMR-nya beda. Terus apa yang membuat kamu kesini? Motivasinya yang membuat ke Hong Kong itu apa? Kita mau tahu. Pengen sukses. Pengen sukses. Terus karena lihat di TikTok, di Facebook itu anak-anak TKW kok pada suksesnya di usia muda. Jadi saya juga punya keinginan untuk seperti itu. Punya keinginan luar biasa karena saya secara personal ya, usia 21 itu kan usia yang pengen heboh gitu ya Kak di Indonesia. Iya. Kak kayak diri saya juga waktu itu kan pengen usia 21 itu belum paham untuk bagaimana sukses gitu kan, belum paham. Jadi kayak inspirasimu tuh dari TikTok. Iya, Mem. Tapi belum kenal Nita Lam waktu itu. Belum. Terus waktu itu setelah interview majikan langsung oke. Padahal teman-teman saya itu khawatir karena belum training dia apa-apa. Terus masih di rumah ya kan, masih di rumah kan? Iya, belum juga. Masih di rumah, belum training di PT, belum belajar KICUJG aja belum. Cuman dia ternyata pinter bahasa Inggris, jadi majikannya komunikasinya bahasa Inggris gitu. Memang majikannya juga bukan orang Hong Kong, jadinya dia berbahasa Inggris. Terus setelah di PT, apa yang dipelajari di PT? Setelah di PT cara kerjanya, terus bahasanya ya sedikit bisa bahasa Hong Kong sedikit. Antonis, Terus diajarin kayak masakan Hong Kong, masakan Cina, dan kayak cara kerjanya. Misal kita merawat anak itu seperti apa, kita merawat orang tua itu seperti apa. Jadi macam-macam lah nih. Terus banyak ketemu orang-orang dan jangan aneh-aneh. Ketemu orang sing aneh-aneh, tadi kita habis cerita ketemu orang aneh-aneh, ya itulah sebuah nama, sebuah cerita. Iya. Kenapa sekarang juga saya minta sampean untuk kita tanya-tanya gimana prosesnya, gimana ininya. Terus pasti akan menemukan hal-hal baru. Iya. Terus kamu masih muda, kamu masih panjang lah masa depanmu gitu. Iya. Jadi fokus ya. Di Hong Kong itu nek ngomong enak, lebih omong enak itu bagi kita sudah biasa, tapi bagi kalian kan masih baru. Iya. Nek ngomong enak itu enak yang gimana adaptasi. Terus saenak-enake di Indonesia, podo-podo kerjane
podo gak enake, Iya. tapi gajinya lebih tinggi. Iya. Kalau gaji kamu di Malang 3 juta, di sini gaji 9 juta. Iya, Men. Tapi hati dan pikiran juga harus kuat 9 juta. Paham kan? Paham, Men. Terus apa pesan-pesannya, perasaanmu setelah sampai Hong Kong seperti apa? Nggak nyangka. Nggak nyangka secepat ini. Heeh. Kamu lo saya ada jadwal PAP lo langsung tak cetak tiket besok terbang. Iya kan? Iya. Nggak perlu bertanya kan kapan saya terbang. Enggak. Ya kan, proses di tempat kita tuh nggak perlu tanya, yang penting kamunya rajin, kamunya belajar, kamunya serius. Kita lihat kalian mampu dan bisa, kita kasih majikan. Iya, Men. Waktu itu kamu belum bisa apa-apa loh. Malah masih di rumah kan. Lain masih di rumah terus belum bisa apa-apa, tapi Mbak Yumu udah di PT waktu itu. Sudah. Terus Mbak Yumu nggak cerita di PT Sengsara ini nggak? Ya cerita kayak di PT tuh belajarnya gini, kalau makan tuh harus, iya kamu harus mengikuti makanan yang ada, jangan Iya, ning Hongkong pilih-pilih makanannya nggak seperti di Indonesia ada gorengan. Hai Angelina, what you want to sitting here? Ya, dia mau gitu. Halo, deh. Angelina. Ginilah teman-teman, sejujurnya itu saya itu sambil ngomong kerja. Terus Mbak Yumu, tapi ya alhamdulillah lah, salam buat Mbak Yumu, semoga Iya. sukses dan bahagia juga. Amin. Ini proses itu berduaan sama adik sama kakak. Terus motivasi sukses utamamu apa? Cita-citanya? Pengen jadi wanita berkarir, terus sebelum nikah tuh harus sukses dulu lah, Men, biar kita nggak diinjek sama laki-laki. Iya gitu. Maksudnya memantaskan diri untuk dipinang laki-laki hebat. Iya. Dia masih 21 tahun, masih jenjangnya masih panjang. Tadi tak tanya pengen berapa lama nggak pengen pulang katanya. Kenapa? Belum kerja loh ngomong nggak pengen pulang. Semoga Kerasan, Men. kerasan di Iya. sini. Ya kenyataannya Hong Kong itu ya seperti ini, nanti masuk majikan. Yang penting positif hati, positif pikiran. Iya. Kamu masih muda, masih banyak harus menimba ilmu di rumah majikan seperti apa, terus kerasan nggak kerasan 2 tahun dijalani karena komitmen kontrak kerja itu 2 tahun. Nek di sini ya kamu harus paham bahwa di Hong Kong dan di Indonesia itu, ini sekalian juga share buat teman-teman, di Hong Kong dan di Indonesia itu sangatlah berbeda. Pertama beda negara. Wes lihatin aja nih toilet aja, kita toilet Indonesia bandara, lihat toilet nggak? Masuk ke toilet nggak? Terus masuk ke toilet Singapura masuk nggak? Masuk. Terus masuk ke toilet Hong Kong masuk nggak? Masuk. Kamu lihat dari toilet aja, saya itu resah ya teman-teman. Kalau melihat sesuatu tuh dari toilet. Menurutku kebersihan sebuah, maaf tidak menghina Indonesia karena memang beda ininya ya. Lihat terus kebersihannya aja. Dari kebersihan toilet aja sudah tahu. Iya. Saya untuk makan di restoran sekalipun saya di Hong Kong itu ngecek toiletnya. Kalau toiletnya nggak bersih itu, saya besok lagi nggak makan di sini. Sampai segitunya gitu loh, ngerti nggak? Iya. Terus apa-apa harus bersih, harus rapi. Lihatin buang sampah nggak boleh sembarangan. Tahu ya, buang sampah di sini 1.500. Nggak boleh sasut-sasut buang sampah sembarangan. Terus nanti majikannya anaknya 2. Iya. Terus harus sekolah, biasanya anak sekolah segini sekolahnya full day. Waktu itu tak jelasin kan? Sudah. Sekolahnya full day, kamu harus bangun pagi, nyiapin sarapan. Siap mental kan? Siap, Men. Terus pikirannya gini, bismillah, niat engson, kerja, ibadah untuk masa depan. Terus hati, pikiran dipositifkan. Meskipun kamu belum pengalaman jaga anak secara utuh 2 tahun, bismillah suatu saat akan punya anak. Jadi harus semangat. Iya, Men. Terus apa ketakutannya apa sekarang? Ketakutannya deg-degan Besok ketemu majikan jam 9. Iya. Terus Nanti gimana ya waktu ketemu majikan, kayak deg-degan nanti. ya itu gimana kayak ya? kayak ketemu pacar ya. Punya pacar apa enggak ngomong-ngomong? Punya, Men. Punya ya, semangat di pacarnya 2 tahun di sini. Terus nggak usah khawatir, itu akan ada karena ada memang majikan sudah menunggumu dari proses sampai kamu terbang. Iya. Jadi yang penting bismillah. Pesan saya pokoknya positif hati, positif pikiran, tetap hati, tetap pikir, ditenang-tenangin, bismillah, insya Allah semua baik-baik saja. Amin. Terus segala bentuk itu menurut saya adalah cerminan dari sendiri-sendiri. Karena majikan mendatangkan kamu itu kan memang butuh tenagamu. Iya. Jadinya bekerjalah semaksimal mungkin. Terus mungkin kamu nanti akan tidak terbiasa untuk bangun pagi. Terus di sini kalau jaga anak seperti ini harus bangunnya jam 6.
kemungkinan loh ya. Bangunnya jam 6 karena sekolah itu jam 7 jam 8 sudah harus siap. Terus kalau pagi makannya roti, kalau siang makannya mie, kebanyakan gitu ya. Terus malam baru makan nasi. Tapi majikanmu kan mungkin dia sama seperti orang kita, mungkin nggak nyebutkan negaranya aku biar nggak jadi kan, karena mungkin dia akan makan nasi. Ya kalian harus paham, selalu ini jadi masalah buat teman-teman baru, selalu bilang aku nggak dikasih makan. Bukan nggak dikasih makan ya, di rumah majikan itu kalau pagi makan roti minum susu, anak pun pagi makan roti minum susu, tidak ada nasi pecel lagi ya, Iya, Bu. tidak ada gorengan lagi ya, ya tidak ada kerupuk lagi loh ya, harus terbiasa. Nanti kalau kamu terbiasa, kulitmu juga nggak banyak jerawat kayak gitu. Kalau kita hidup di sini, kita makan di sini masih makan Indonesia itu, paham ya? Pesan-pesannya apa buat teman-teman yang mungkin mau sukses seperti kamu, yang belum memulai, silahkan. Tetap semangat. Apa ya? Deg-degan banget. Deg-degan. Tetap semangat, masih muda, Iya. masih bisa berkarya. Cita-citanya Mbak Novi pengen kerja di sini sambil kuliah. Nanti kalau sudah stabil kasih tahu saya, tak daftarin. Di sini teman-teman ada universitas terbuka. Jadinya kita sambil kerja, sambil kuliah pun bisa. Nanti pulang membawa uang, juga membawa ijazah university. Ya mudah-mudahan nanti cari informasi sebanyak-banyaknya, nanti tak kirimin kalau kamu ini kan. Kalau ganti nomor bilang ya. Iya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih kamu udah percaya. Terima kasih sama masmu yang mengarahkan ke tempat saya, Iya, ke tempat kita. Terus salam buat mbakmu. Terus semoga sukses 2 tahun finish kontrak. Amin. Nanti perpanjang lagi. Amin. Berkah berlimpah, sukses dan bahagia untukmu. Thank you teman-teman yang sudah ngikutin kita. Inilah kisah Mbak Novia. Dia memang diam tapi cerdas anaknya. Jadi ketika saya komunikasi biasanya anak-anak nggak jawab di grup, dia jawab gitu. Jadi menurut saya dia anak muda yang sangat cerdas, sangat kreatif. Tapi memang semua kan berdasarkan pengalaman. Tapi untuk ukuran dia usia 21 tahun itu sudah sangat luar biasa. Mungkin kita 21 tahun, kita mak-mak yang sudah ini kan 21 tahun tuh nggak sehebat dia. Gitu teman-teman, thank you untuk teman-teman ngikutin saya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya. Thank you untuk supportnya yang luar biasa. Thank you yang sudah di jalan selalu menyapa saya. Saya sangat bangga dan bahagia, ternyata apa yang saya share itu ada manfaatnya buat teman-teman, menginspirasi teman-teman semuanya. Thank you teman-teman for sharing hari ini. Sukses dan bahagia buat kita semuanya. Bye-bye dulu Angelina. Bye-bye teman-teman. Assalamualaikum.